lakum maring sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku menyempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Wa qad ruwiya anna hadhil ayata nuzilat utawa nazalat ba'da asri yaumal jum'ati bi arafati fi hajjatil wada. Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum niki surat Al-Maidah niki ayat turun sakwise asar. Jadi turun sakwise salat asar. Di hari Jumat nalikane Kanjeng Nabi teng Arafah di tempat yang mulia yang disebut Arafah saat haji wada. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waqifun bi Arafah 'alal ibili. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di tanah Arafah di atas unta. Jadi wukuf niku ora kudu ning tanah. Kanjeng Nabi wukuf ning dhuwur unta. Enten sing wukuf ning dhuwur kursi roda, mboten napa-napa. Bahkan enten sing wukuf ning dhuwur ambulan, mboten napa-napa. Jadi wukuf itu tidak harus menyentuh tanah Arafah, tapi wukuf itu pernah berada di atas Arafah. Baik neng ambulan, neng kursi roda. Ini Kanjeng Nabi ketika haji wada, beliau wukuf di atas unta. Walam yunzal ba'daha syai'un minal faraid. Setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ini otomatis tidak ada lagi perintah-perintah fardu. Wis ora ana perintah maneh, wis ora ana larangan maneh, karena agama Islam sudah dianggap napa sempurna. Fahina nazalat lam yatik an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtimala ma'aniha fattaka ala naqatihi fabarakat an-naqah. Ketika ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu untuk menahan beratnya makna kandungan ayat ini. Jika Kanjeng Nabi niki ngerangkul senden teng untone sampai untone niki jerum. Bahasa jerum paham napa mboten? Apa jerum itu? Oh, kok ndoprok. Padha to ndoprok karo jerum. Nek wong lungguh, nek sapi jerum, lah nek ndoprok iki kanggo sapa? Ya nggih, pokoke ngono ya, paham nggih. Dadi jerum. Untane niki jerum. Fa nazala Jibril alaihi salatu wassalam faqala ya Muhammad qad tamma al-yauma amru dinikum wa qata amma amaraka rabbuka wa ma nahaka. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun dan mengatakan, hai Muhammad, hari ini sungguh perkara urusan agamamu telah sempurna. Perintah telah berhenti, larangan telah berhenti. Artinya sudah tidak ada lagi perintah, sudah tidak ada lagi larangan setelah hari ini. Hari Jumat setelah asar, wukuf di Arafah. Fajma' ashabaka wa akhbirhum bi anni la unzilu alaika ba'da hadzal yaum. Dan kabarkan kepada sahabatmu, wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya aku, malaikat Jibril, sudah tidak menurunkan lagi kepadamu setelah hari ini ayat-ayat Al-Quran. Farja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah wa ata al-Madinah fajama ashabahu wa qara'a alaihimul ayah wa akhbirhum bima qala Jibril alaihi salatu wassalam. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, memberi kabar kepada mereka. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan membacakan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kemudian Rasulullah memberi kabar kepada para sahabat bahwa malaikat Jibril sudah tidak lagi memberiku ayat perintah dan ayat larangan setelah hari ini. Apa yang terjadi? Fafarroha ashabuhu wa qalu qad tamma dinuna. Para sahabat bergembira ria
Para sahabat bersukacita dan mereka mengatakan, qad tamma dinuna, sungguh agama kita sudah sempurna, sungguh agama kita sudah sempurna. Illa Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, kecuali Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak merasa gembira. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq tidak merasa gembira? Fa innahu qad igtamma wa ata manzilahu wa ghalaqa al-baba washtaghala bil buka fil laili wan nahar. Sahabat Abu Bakar mendengar Rasulullah berkhutbah seperti itu, semua sahabat bersukacita, senang agama Islam telah sempurna, sudah tidak ada lagi ayat yang turun, sudah tidak ada lagi larangan yang turun, agama sudah sempurna. Semua senang kecuali Abu Bakar. Abu Bakar niki mirengoten niku langsung mantuk. Piyambake langsung mengunci pintu. Beliau bersedih. Malam, siang, pagi Abu Bakar menangis. Sampai sahabat-sahabat niki heran. Iki ono apa mestine wong-wong padha seneng kok Abu Bakar sedih, nangis iso awan bengi, awan iso bengi, kok iso nangis. Fasama as'al ashabu dzalika fajtama'u wa atau manzila Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Sahabat lain mendengar bahwa setelah Rasulullah memberi kabar bahwa agama telah sempurna, maka Abu Bakar mengunci diri di dalam kamar, menangis siang malam. Akhirnya para sahabat berkunjung ke rumah Abu Bakar, berkumpul dan berkunjung ke rumah Abu Bakar. Wa qalu ya Abu Bakrin, lima tabki fi maudhi'i farahin was surur. Hei Abu Bakar, kenapa engkau menangis di hari yang mestinya kita gembira dan bahagia? Li'annallaha qad atamma dinana. Allah sudah menyempurnakan agama kita. Ini hari bahagia kita, ini hari gembira kita. Kenapa engkau menangis? Faqala ya ashab, antum la ta'lamuna ma yusibukum minal masaib. Amma sami'tum annahu idza tamma amrun bada naksuhu wa hadhil ayatu tukhbiru an iftirqarina an kaunil Hasan wal Husain yatimaini wa an kauni azwajin nabiyyi was alaihi salatu wassalamu aramil. Wahai sahabatku, kalian tidak mengerti. Setelah ayat ini turun, ayat ini akan membawa sesuatu kejadian yang ini musibah terbesar bagi kita. Apakah kalian tidak tahu bahwa ketika sesuatu telah sempurna, maka akan tampak kekurangannya. Ayat ini memberi kabar kesempurnaan terhadap agama kita. Tapi juga ayat ini memberi kabar tentang perpisahan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Artinya ketika ayat sudah tidak turun, malaikat sudah tidak turun, artinya Rasulullah sebentar lagi akan meninggal. Hasan dan Husain akan menjadi yatim. Istri-istri Rasulullah akan menjadi janda. Fawaqa as-sarrah bainal ashab. Akhirnya para sahabat menjerit. Wabakau jami'an, dan mereka semua menangis. Wa sami'a ghairuhumul buka min hujrati Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya sahabat-sahabat yang di luar, ini ada apa? Tangisan yang begitu keras dari kamarnya Abu Bakar. Yang tangisan itu bersamaan dengan beberapa orang yang masuk ke dalam kamar Abu Bakar. Sedangkan sahabat yang ada di luar ini tidak tahu ada kejadian apa sampai para sahabat menangis. Tangisannya tidak sekedar menangis, mereka menjerit karena mereka tahu ayat ini adalah ayat di mana Rasulullah akan meninggal, akan wafat. Waja'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya Rasulullah la nadri ma halu al ashab ghairi anna sami'na buka'ahum basurrahahum. Maka sahabat yang ada di luar ini yang tidak masuk ke dalam kamar Abu Bakar sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kita niki mboten ngerti ya Rasulullah apa yang terjadi terhadap para sahabat. Hanya saja aku mendengar mereka menangis dengan keras ya Rasulullah. Mereka menjerit ya Rasulullah. Fataghayyara launun Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa qama musri'an hatta tintaha ilal ashab. Akhirnya Rasulullah seketika wajahnya berubah. Wajahnya berubah dan berdiri. Segera beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju para sahabat yang ada di kamar Abu Bakar. Faro'ahum fi dzarikal hal. Faqala ma yubkikum. Rasulullah mendatangi para sahabat dan melihat mereka menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, ma yubkikum, apa yang menyebabkan kalian menangis? Faqala Aliun radhiyallahu taala anhu, inna Aba Bakrin yaqul idza sami'tu inni sami'tu min hadhil ayati raihata wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yastadillu bi hadhil ayah ala wafatika. Sayyidina Ali menjawab, ya Rasulullah, sungguh Abu Bakar mengatakan, aku mendengar ayat ini. Ayat ini aku dengar dan aku mencium bau kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ayat ini menunjukkan terhadap kematianmu ya Rasulullah? Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sadaqa Abu Bakrin, fima qala, wa qad qaruba irtihadi min bainikum, wa hana waqtu firaqi minkum. Kemudian Rasulullah menjawab, benar apa yang dikatakan Abu Bakar. Sungguh masa kepergianku telah dekat di antara kalian semua. Dan waktu berpisahku dengan kalian semakin dekat. Wa hadza isyaratun ila anna Abu Bakrin a'lamus sahabah. Dalil ini menunjukkan bahwa sa'alim-alimi sahabat niku Abu Bakar As-Siddiq. Karena di saat para sahabat yang lain bergembira-ria, agama telah sempurna, Abu Bakar justru bersedih karena tahu bahwa ketika ayat sudah selesai, kepergian Rasulullah akan dekat. Wafatnya Rasulullah akan semakin dekat. Falamma sami'a Abu Bakrin dzalika soha soyhatan wa kharra maghsyiyan alaihi. Setelah Rasulullah mengatakan seperti itu, bahwa kepergiannya dari dunia akan semakin dekat dan waktu berpisahnya semakin dekat, Abu Bakar mendengar sendiri dari Rasulullah, bukan sekedar perkiraan. Abu Bakar menjerit, menangis dengan tangisan yang keras sampai Abu Bakar pingsan. Warta'ata Aliun radhiyallahu taala anhu, wahtaza al-ashabu wa khafu bi ajma'ihim wa bakau bukaan syadidan hatta bakat al-jibal wal ahjar ma'ahum. Seketika Sayyidina Ali bergemetar badannya. Kemudian para sahabat yang lain bergemuruh. Mereka takut akan kepergian Rasulullah. Mereka takut akan kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka menangis dengan tangisan yang sangat. Sehingga gunung-gunung ikut menangis. Batu-batu pun ikut menangis. Wabakat ad-dud wal hayawanat. Semua hayawan mengikut menangis. Tsumma sofaha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam kulla wahidin minal ashab. Kemudian setelah Rasulullah menjelaskan, Rasulullah bermusafahah, meminta salaman kepada setiap dari satu dari sahabat. Kabeh para sahabat dipun salami kali Kanjeng Nabi. Wa wada'ahum, Rasulullah berpamitan. Wa baka, dan Rasulullah pun ikut menangis. Wa wasolahum, kemudian Rasulullah berwasiat kepada mereka. Tsumma asya ba'da nuzuli hadhil ayah ahadan wa thamanina yauman. Setelah ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di dunia ini berjarak 81 hari. Jarak antara turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, niku jaraknya 81 hari. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapundhut niku nggih tanggal 12 Rabiul Awal. Wa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da nuzuliha su'ida yauman al-mimbar. Rasulullah setelah turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum ini, Rasulullah pada suatu hari naik di atas mimbar. Fa khotaba khutbatan fabakat minha al-uyun. Ketika itu Rasulullah naik ke atas mimbar
Dan semua mata yang melihat Rasulullah, semua mata yang memandang Rasulullah, semua mengalirkan air mata menangis. Wa wajilat minhul al-qulub, hati para sahabat tidak tahan melihat Rasulullah. Wa sya'arat minhal abdan, badan para sahabat bergemetar memandang Rasulullah yang semakin lemah. Wa basyara wa angzara, dan Rasulullah dalam khutbahnya itu memberi kabar bahagia dan juga memberi ancaman bagi orang-orang yang melakukan kemungkaran. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu lamma qarba wafatun Nabi alaihi salatu wassalam amara Bilalan ayunadiya an-nasa lis-shalah. Diceritakan dari Abdullah Ibnu Abbas bahwa ketika detik-detik wafatnya Rasulullah memerintahkan sahabat Bilal bin Rabah untuk mengundang manusia untuk memandangkan azan untuk sholat. Fanada fajatama al-muhajirun al-ansar ila masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Bilal bin Rabah pun melaksanakan azan. Sahabat muhajirin dan ansar menuju masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shalla rak'ataini khafifataini. Kemudian Rasulullah salat dengan salat yang ringkas. Summa sa'ada al-mimbar. Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar. Fahmidallah. Kemudian Rasulullah memuji kepada Allah wa athna alaih. Wa khotobah khutbatan balighatan. Kemudian Rasulullah khutbah dengan khutbah yang sangat sempurna. Wa jalat minha al-qulub. Hati para sahabat sudah tidak tahan melihat. Wa bakat minhal al-uyun. Semua para sahabat melihat itu menangis. Tsumma qala ya ma'syarul muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah bi'idnihi. Wa kuntu lakum kal akhi al-musyfiqi wal abi ar-rahimi. Kemudian Rasulullah dalam khutbahnya mengatakan, wahai orang-orang muslim, aku di antara kalian adalah nabi. Aku di antara kalian adalah orang yang menasihati. Aku di antara kalian adalah orang yang selalu mengajak untuk menyembah kepada Allah dengan izinnya. Dan aku di antara kalian seperti saudara kandung. Aku seperti bapak yang penuh cinta. Mangkanat lahu indi madlamah falyakum wal yaktas minni qoblal qisasu fil qiyamah. Wahai kaum muslimin, seandainya di kehidupan sehari-hariku bersama kalian aku punya kezaliman, maka tegakkanlah kisos. Berdirilah, ambillah kisos dariku sebelum kisos itu ditegakkan di hari kiamat. Falam yakum ilayya ahadun, tidak satupun orang berani berdiri. Hatta qala tsaniyan wa tsalitsan, sehingga Rasulullah mengulang sampai 2 kali, sampai 3 kali. Faqama rajulun yuqalu lahu Ukasyah ibnu Muhsan. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri yang bernama Ukasyah ibnu Muhsan. Fawaqafa baina yadayin Nabi alaihi salatu wassalam faqala fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Laula annaka nashattana marratan ba'da marratin ma kuntu aquddumu ala syai'in min dzalika. Wa laqad kuntu ma'aka fi ghazwati Badrin jarat naqataka. Fanazaltu 'anin naqah wa tanautu minka hatta aqbala fakhidaka. Farafa'ta al-qasib alladhi jarat naqataka tadribu bihi an-naqah bisur'ati fil masyi wa darabta bihi khasirati. Akhirnya Ukasyah ibnu Muhsan mengatakan, ya Rasulullah, bapak dan ibuku sebagai jaminan sumpahku atasmu ya Rasulullah. Seandainya engkau tidak selalu mengulang-ulang setelah 1 kali, 2 kali, 3 kali, aku tidak akan pernah maju untuk menuntut sesuatu darimu. Ya Rasulullah, sungguh pada saat peperangan Badar, untaku mendekati untamu dan semakin dekat, sehingga aku turun dari untaku dan tahu-tahu engkau ya Rasulullah mengambil cambuk dan engkau mengangkat cambukmu dan mengenai punggungku ya Rasulullah. Cambuk yang engkau gunakan untuk mempercepat langkah kaki kudamu, untamu.
di dalam berjalan. Engkau memukulku dengan cambukmu ya Rasulullah. Fala adri. A'amdan kana minka ya Rasulullah. Am aradda bihi darbana qatik. Ya Rasulullah, saat perang Badar itu engkau mencambuk punggungku, aku tidak tahu apakah engkau sengaja ingin mencambukku atau engkau hanya ingin mencambuk untamu dan mengenai punggungku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasya ya Ukasyah ayyata'ammadaka Rasulullah bidarbi. Ya Akasyah, sungguh saat itu aku mengangkat cambukku hanya untuk mengenaimu, bukan untuk untaku. Sungguh aku ingin merapatkan barisan, dan engkau seandainya tidak aku rapatkan, bisa jadi peperangan itu bisa dikalahkan. Aku hanya ingin melatihmu disiplin. Sungguh cambukku bukan untuk untaku, tapi cambukku untuk punggungmu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bilal, ya Bilal, intolik ila manzili Fatimah. Faktini biqadibi. Bilal, dalam ya Rasulullah, berangkatlah engkau ke rumah Fatimah. Ambillah cambukku, karena cambukku sekarang berada di rumah Fatimah. Fakhorja Bilal minal masjid, wa yaduhu ala roksihi faqala hadha Rasulullah aqta al-qisasa min nafsihi. Kemudian sahabat Bilal keluar dari masjid, tangannya berada di atas kepalanya dan mengatakan, hadza Rasulullah. Ini adalah Rasulullah, manusia yang terbaik, yang memberikan kisosnya dari dirinya. Faqara ababa Fatimah. Kemudian sahabat Bilal mengetuk pintu Fatimah. Faqalat man 'alal bab. Fatimah mengatakan, siapa yang di depan pintu? Faqala ji'tuki liqadi bi Rasulillah. Aku Bilal, aku datang kepadamu wahai Fatimah untuk mengambil cambuk yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Fatimah, ya Bilal, ma yasna'u abi bil qadib. Wahai Bilal, apa yang dilakukan bapakku dengan cambuknya? Faqala ya Fatimah, inna abaki yukti al-qisasa min nafsihi. Hai Fatimah, sungguh bapakmu Rasulullah memberikan dirinya untuk dikisos. Faqalat Fatimah, ya Bilal, manilladzi yutibu qalbuhu ayyaktasa min Rasulillah. Wahai Bilal, siapa yang tega hatinya untuk mengkisos diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa akhadha Bilalun al-qadib wa dakhala al-masjida wa dafa'a al-qadiba ila Rasulillah. Kemudian sahabat Bilal mengambil cambuk dan masuk ke dalam masjid dan menyerahkan cambuk itu kepada Rasulullah. War Rasulu da'fa'ahu ila Ukasyah. Kemudian Rasulullah menyerahkan cambuk itu kepada Ukasyah bin Muhsan. Falamma nadharahu Abu Bakrin wa Umar qama faqala ya Ukasyah, nahnu baina yadaika faqtas minna wa la taqtasu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar dan Sayyidina Umar melihat pemandangan itu, Rasulullah memberikan cambuknya kepada Ukasyah. Mereka berdiri dan mengatakan, wahai Ukasyah, wahai Ukasyah, cukup kami yang mewakili Rasulullah, cambuklah kami. Jangan sekali-kali engkau mengkisos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, ik'ada qad arafallahu makanakuma. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, duduk kalian. Duduk kalian, sungguh Allah telah mengetahui kedudukan kalian berdua. Faqama Aliun radhiyallahu taala anhu faqala ya Ukasyah, ana fil hayati baina yadin nabi. La yutibu qalbi an taqtasa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadza dhahri wa batni. Faqtasa minni biyadika wajdudni biyadika. Kemudian Sayyidina Ali berdiri dan mengatakan, wahai Ukasyah, aku dari kecil hidup bersama Rasulullah. Aku selalu dalam lindungan Rasulullah. Hatiku tidak tega engkau mengkisos Rasulullah. Hai Ukasyah, ini punggungku, ini perutku. Kisoslah dari tanganmu. Ini kulitku. Pukullah cambuk tanganmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyun qad arafallahu makanaka wa niyatika. Hai Ali, cukup, duduklah.
Allah sudah mengetahui tempatmu dan niatmu. Faqoma al-Hasan wal Husain faqala ya Ukasyah, alasta anta ta'rifuna? Ana sibta Rasulillah wal qisasu minna kal qisasu min Rasulillah. Kemudian Sayyidina Hasan dan Husain pun berdiri dan mengatakan, wahai Ukasyah, apakah kamu tidak kenal kami ini siapa? Aku ini cucu Rasulullah. Kami berdua ini cucu Rasulullah. Tegakkan kisos kepada kami. Jangan engkau kisos Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lahuma ik'ada ya qurrata aini. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Hasan dan Husain, duduklah kalian berdua, wahai qurrata aini. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ukasyah, idrib in kunta dhariban. Pun Ukasyah, pukullah bila kamu ingin memukul. Faqala ya Rasulullah, darabtani wa ana arin an thawbi. Fakasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thawbi. Ya Rasulullah, Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika kejadian di perang Badar itu, ya Rasulullah, engkau memukulku, aku dalam keadaan tidak menggunakan baju. Aku telanjang baju ya Rasulullah, sedangkan engkau sekarang memakai baju. Buka ya Rasulullah bajumu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuka bajunya. Fasoha al-muslimuna bil buka, seluruh orang Islam menjerit dengan tangisan. Falamma nadhara Ukasyah ila bayati jismir Rasul, ingkabba alaihi wa qabbala dhahrahu wa qala fidaka ruhi ya Rasulullah mayutibu qalbuhu ayaktasu minka ya Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah membuka bajunya, Ukasyah berdiri mendekat kepada Rasulullah, melihat kulit Rasulullah yang begitu putih. Tiba-tiba Rasulullah semakin dekat dengan Ukasyah ibnu Muhsan. Kemudian Ukasyah ibnu Muhsan ini merangkul Rasulullah, mencium punggung Rasulullah, dan mengatakan, ya Rasulullah, aku menebus jiwaku dengan dirimu. Aku rela kehilangan nyawaku dengan dirimu ya Rasulullah. Siapa yang mampu tega untuk mengkisosmu ya Rasulullah? Wa innama fa'altuhu rojatan ayyamsa jismi bijismika asyarif wa yahfadhuni rabbi bihurmatika minan nar. Ya Rasulullah, aku melakukan ini hanya mengharapkan kulitku bertemu dengan kulitmu yang mulia, dan Allah melindungi kulitku karena pernah bersentuhan darimu dari siksa api neraka. Faqala alaihi salatu wassalam, ala may yuhibbu ayanzura ila ahli jannah falyanzur ila hadha syakhsi. Kemudian Rasulullah bersabda, kalian apakah tidak ingin tahu siapa penduduk surga? Inilah dia, Ukasyah ibnu Muhsan. Lihatlah orang ini. Ini adalah orang yang telah dijanjikan surga. Faqama al-muslimuna yuqabbiluna baina ainaihi wa yaquluna tuba laka niltat darajat. Orang-orang Islam kemudian berdiri, berebut mencium Ukasyah bin Muhsan dan mengatakan, beruntung sekali wahai engkau Ukasyah, engkau mendapatkan derajat yang mulia, derajat yang tinggi. Wa murafaqatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Dan perpisahan kita di dunia dengan Rasulullah, nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah di surga. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi izzatika wa jalalika. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perpisahan kami dengan Rasulullah hanya di dunia. Pertemukan kami dengan Rasulullah di surga. Mudahkan kami ya Allah untuk mendapatkan syafaatnya bi izzatika wa jalalika, dengan kemuliaanmu ya Allah, dengan keagunganmu ya Allah. Jadikan perpisahan kami dengan Rasulullah adalah perpisahan yang menyebabkan kami mendapatkan syafaat dan menyebabkan kami bertemu dengan Rasulullah di surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.